Semua, nama saya Ruth Panjaitan dari kelas 10 Tata Kecantikan 2. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sistem imun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak yang menyerang kita, mulai dari bakteri-bakteri, kuman berbahaya, dan infeksi penyakit. Yang melawan itu semua adalah sistem imun. Apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah suatu sistem yang mempertahankan dan melindungi kita dari infeksi penyakit, kuman-kuman berbahaya, dan sel kanker. Kerja imun adalah antigen dan antibodi. Antigen adalah semua protein yang dapat merangsang sistem imun dalam tubuh kita bekerja. Tugas melawan antigen dilakukan oleh antibodi, yaitu suatu zat yang dibentuk di dalam tubuh berasal dari protein darah jenis gammaglobuline. Dan sistem imun itu apa sih fungsinya? Fungsi dari sistem imun itu adalah memperbaiki jaringan-jaringan atau sel-sel yang rusak dan menghilangkan sel-sel atau jaringan yang mati dan mengenali serta menghilangkan sel yang abnormal. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang memahami sistem pencernaan manusia. Pertama, dimulai dari mulut. Gigi memotong makanan. Kemudian, kelenjar ludah menghasilkan enzim. Enzim tersebut untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar mudah masuk ke dalam lambung. Itu terjadi selama 5-6 detik. 3 fungsi lambung. Yang pertama adalah menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, untuk melumatkan dan mencampurkan makanan. Yang ketiga, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung terisi kembali. Di usus kecil atau usus halus seperti protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin itu diserap oleh tubuh. Baru di pankreas menyediakan atau menghasilkan enzim. Baru hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu tersebut untuk membantu penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil itu sendiri seperti pipa. Ukurannya berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 cm, lebih panjang dari kita. Nah, sisa makanan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap habis sampai sisa-sisa itu masuk. Lalu masuk ke dalam dan berakhir di anus. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu seperti bervitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak itu ada. Jadi kita dapat mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat yang cukup. Nah, selanjutnya berolahraga. Berolahraga itu cukup mudah dan kita dapat melakukannya di rumah. Olahraga ringan seperti berlari, menambah keringat, itu termasuk salah satu gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah beristirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup dalam sehari adalah 9 jam. Jadi buat kamu jangan tidur terlalu malam. Terakhir, saya ingin membahas tentang sistem gerak tubuh manusia. Sistem gerak tubuh manusia sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Sedangkan yang aktif itu adalah otot atau daging. Dalam bahasa biologinya itu otot. Nah, kalau yang pasif itu adalah tulang. Dalam bahasa biologinya adalah rangka. Nah, rangka, apa sih fungsinya? Yang pertama, jika manusia tanpa rangka, apa yang akan terjadi? Ya tentu kita tidak mempunyai bentuk. Jadi fungsi rangka adalah membentuk tubuh manusia. Yang kedua, untuk melindungi sistem organ-organ pada manusia. Karena tulang rusuknya itu tuh membentuk untuk melindungi di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan otot atau daging itu tuh adalah bagian yang untuk bekerja, untuk menggerakkan tubuh dalam manusia. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.